datang di acara nikahan anaknya itu bukanlah manusia, melainkan makhluk-makhluk aneh seperti manusia berkepala babi, manusia bermuka pucat, ada pula manusia yang bermuka rata. Semua itu dilihat Mujirah dengan sadar dan mata kepalanya sendiri. Hai gengs, Arya Diasa di sini. Tepat pada malam ini adalah malam 1 Syuro atau dalam kalender Islam 1 Muharram. Makanya untuk video kali ini kita take-nya siang aja gengs. Karena kalau take malam terus terang takut gengs. Soalnya malam 1 Syuro ini malam yang ya kalian tahu sendiri, kalian bisa nilai sendiri gimana misteri di dalam malam 1 Syuro. Kebetulan banget saya ini tinggalnya di Banyuwangi dan tempat tinggal saya ini gak jauh dari Alas Purwo. Iya, Alas Purwo, hutan tertua yang paling banyak menyimpan misteri di dalamnya. Biasanya di Alas Purwo ini gengs, ribuan warga akan mengadakan ritual di dalam Alas Purwo sebagai tradisi. Namun yang datang ke sana bukan cuman warga sekitar. Malam 1 Syuro menurut warga setempat merupakan waktu berkumpulnya para jin, termasuk sang penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Di malam 1 Syuro ini guys, banyak pantangan yang nggak boleh dilanggar. Salah satunya ketika kita keluar malam, itu nggak boleh di malam 1 Syuro. Terus kita nggak boleh berbicara kotor di malam 1 Syuro karena banyak potensi yang bisa terjadi. Kemudian yang paling penting ini gengs, yang paling harus dihindari, nggak boleh melakukan hajatan atau pernikahan di malam 1 Syuro. Kalau melanggar gengs, efeknya bakal ngeri banget, asli. Seperti yang dialami oleh salah satu warga sekitar Alas Purwo. Ya termasuk tetangga saya juga gengs. Dan dia bernama Bu Mujirah. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kejadian ini dialami oleh seorang nenek yang bernama Bu Mujirah yang saat ini sudah berusia 65 tahun dan suaminya yang bernama Bapak Karyodirin yang berusia 72 tahun. Mereka ini tinggal di desa Kalipait, Tegal Drimo, Banyuwangi. Intinya desa ini gengs gak jauh dari Alas Purwo, hutan tertua di Indonesia itu. Nah pada tahun 2010 gengs, Ibu Mujirah ini menceritakan bahwa dirinya akan menikahkan anaknya yang bernama Asrina dengan calon mantunya yang bernama Juhari. Mujirah dan besannya ini sebelumnya sepakat akan menikahkan anaknya pada tanggal 8 Desember 2010. Dan di mana saat itu Mujirah dan besannya itu sama-sama tidak menyadari bahwa di tanggal 8 Desember 2010 itu adalah malam 1 Syuro. Perlu kalian ketahui gengs, menurut cerita rakyat sekitar, salah satu yang dilarang pada malam 1 Syuro ini adalah mengadakan acara. Termasuk acara pernikahan ini gengs, yang paling fatal. Acara pernikahan ini yang paling diwanti-wanti oleh warga sekitar, jangan menikahkan anaknya di malam 1 Syuro. Nah biasanya orang yang melanggar hal tersebut akan mengalami kejadian-kejadian yang aneh dan mengarah ke mengerikan. Malam 1 Syuro dipercaya sebagai waktu yang wingit atau keramat, di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib terasa lebih tipis. Karena itulah banyak orang memilih untuk menyepi, berdoa, dan tidak melakukan aktivitas yang beresiko. Mujirah dan suaminya serta besannya bahkan rakyat sekitar ini tak menyadari bahwa acara untuk nikahan anak Mujirah ini akan dilakukan tepat pada malam 1 Syuro. Jadi orang sekitar termasuk Mujirah ini kayak seolah-olah dibuat lupa akan malam 1 Syuro ini. Padahal Mujirah sekeluarga tahu bahwa malam 1 Syuro itu tak boleh melakukan acara apapun. Dan ia patuhi itu selama bertahun-tahun lamanya. Namun kali ini dia seketika lupa. Benar-benar lupa dengan tradisi yang selama ini dia jalani. Seolah-olah mungkin si jin atau si setan ini yang berjaga di malam 1 Syuro ini mau membuktikan bahwa jika kamu melanggar, kayak gini nih yang akan kamu dapatkan. Mungkin loh ya gengs ya. Singkat cerita, tepat pada tanggal 8 Desember, Mujirah menikahkan anaknya yang bernama Asrina dengan menantunya yang bernama Juhari. Akad dilakukan pada 8 Desember pukul 4 sore waktu setempat.
Acara berjalan sesuai rencana. Tak ada hal-hal aneh yang terjadi pada sore itu. Sampai akhirnya pada pukul 6 sore, tepat setelah maghrib, Mujirah tiba-tiba teringat kalau acara yang dia lakukan ini bertepatan dengan malam 1 Suro. Saat itulah Mujirah langsung memberitahu sang suami, yaitu Pak Karyodirin, dan berbisik kepada sang suami, Bapak ingat nggak malam ini itu malam 1 Suro? Spontan Bapak Karyodirin ini langsung istighfar dengan kelalaiannya sampai melupakan kalau malam ini adalah malam 1 Suro. Saat itu mereka mulai merasakan hal-hal yang tak wajar, seperti tiba-tiba merinding tanpa ada apa-apa. Dan puncaknya, Mujirah dan suami melihat hal-hal aneh di acara pernikahannya anak tersebut. Mujirah menjelaskan bahwa dia melihat yang datang di acara nikahan anaknya itu bukanlah manusia, melainkan makhluk-makhluk aneh seperti manusia berkepala babi, manusia bermuka pucat, ada pula manusia yang bermuka rata. Semua itu dilihat Mujirah dengan sadar dan mata kepalanya sendiri. Mujirah yang saat itu merasa ketakutan langsung berkata kepada sang suami, Pak, aku lihat hal-hal aneh, ada yang datang ke kita, ini bukan manusia Pak. Wajahnya seram semua, aku takut Pak. Mendengar hal itu, Bapak Karyodirin langsung bergegas menutup acara pernikahan anaknya itu. Meski agak aneh, Karyodirin tetap melakukan sebelum hal-hal yang lebih buruk akan dialami oleh mereka. Jadi gengs, untuk masyarakat Banyuwangi pada khususnya, pokoknya jangan melakukan aktivitas apapun di malam 1 Suro dan jangan keluar rumah. Itu pesan Ibu Mujirah karena dia merasakan sendiri gimana efek melanggar apa yang selama ini dia kerjakan. Selama bertahun-tahun dia menjaga ritual tersebut ketika malam 1 Suro dengan nggak keluar rumah, menjaga ucapan, bahkan tidak pernah melakukan pernikahan anak-anaknya sebelumnya itu di malam 1 Suro. Di saat itu dia benar-benar lupa, akhirnya dia meninggal, akhirnya dia melanggar secara tidak sadar. Pada tahun 2010 malam 1 Suro jatuh pada Senin Legi waktu itu. Itu Senin Legi ya gengs ya. Nanti malam ini, malam 1 Suro, tepat jatuh pada malam Jumat Kliwon. Kita tahu Jumat Kliwon dikenal sebagai Jumat yang ya kalian bisa lihat di film misteri ilahi atau di film horor gimana seramnya malam Jumat Kliwon. Makin terasa aura mistisnya guys. Itulah cerita Ibu Mujirah dan suaminya yang bernama Bapak Karyodirin, asal desa Kalipait, Tegal Drimo, Banyuwangi, yang mengalami kejadian menyeramkan setelah dia melanggar apa yang harusnya tidak dia lakukan di malam 1 Suro. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you gengs dengan cerita-cerita selanjutnya.